Pada video kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara menghitung sudut dari suatu vektor ketika vektor itu adalah vektor 3 dimensi. Pada video sebelumnya kita sudah bahas tentang bagaimana cara menghitung sudut vektor 2 dimensi, yaitu dengan tangen maupun dengan dot product. Nah, sekarang kita akan menghitung bagaimana menghitung sudut suatu vektor 3 dimensi itu juga dengan dot product. Ini ada sebuah contoh, vektor P itu terdiri dari X-nya adalah 2, Y-nya 4, dan Z-nya 4. Jadi kalau kita gambarkan dalam diagram koordinat kartesius, maka seperti ini. Ini adalah sumbu X positif, ini sumbu Y positif, dan sumbu Z positif ke atas. Nah, 2,4,4 berarti X-nya itu 2, 1, 2. Kemudian Z-nya itu 4, 1, 2, 3, 4. Nah, ke sini. Titiknya ini berarti. Nah, kemudian tingginya itu 4, berarti ke atas 4, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini. Jadi vektor P itu berawal dari titik 0,0 dan berakhir di titik yang ini, yaitu 2,4 dan tingginya adalah 4. Nah, sekarang kita disuruh mencari berapa sudut alfa. Sudut alfa itu adalah sudut yang terbentuk antara vektor P dengan sumbu X, itu alfa. Kemudian berapa sudut beta? Beta itu adalah sudut yang dibentuk akibat vektor P dan sumbu Y. Dan sedangkan gamma itu adalah sudut yang dibentuk oleh vektor P terhadap sumbu Z. Nah, kenapa kita butuh sudut-sudut ini? Nah, kita membutuhkan sudut-sudut ini itu jika kita menganalisis misalkan suatu gaya yang bekerja searah pada vektor P. Nah, kita disuruh mencari komponen Fx, Fz, dan Fz-nya. Nah, maka kita butuh sudut-sudutnya, yaitu alfa, beta, dan gamma. Nah, misalkan suatu gaya itu sebesar F itu bekerja pada garis P, maka Fx-nya itu adalah F cos alfa. Kemudian kalau ingin mencari komponen Y-nya berarti F cos beta. Dan kalau kita ingin mencari komponen gaya di sumbu Z berarti F cos gamma. Nah, oleh karena itu kita harus tahu berapa sudut-sudutnya ini. Nah, jadi alfa itu terhadap sumbu X, beta terhadap sumbu Z, dan gamma terhadap sumbu Z. Nah, ini gambar yang tadi. Ya, misalnya ini P kayak tadi sama. Kemudian misal kita punya gaya, kita mengetahui gaya F yang searah dengan vektor P, maka kita disuruh mencari Fx, Fz, dan Fz-nya. Nah, ini yang kita bahas tadi bahwa Fx itu adalah F cos alpha, Fj, F searah sumbu Z itu adalah F cos beta, dan Fz, komponen F dalam sumbu Z adalah F cos gamma. Nah, sehingga kita perlu mencari nilai-nilai cos untuk mengetahui komponen gaya dalam 3 dimensi, yaitu Fx, Fz, dan Fz. Nah, kita bisa gunakan konsep dot product, karena untuk rumus dot product itu ada cos-nya. Nah, kita review lagi apa definisi dari dot product dari suatu vektor. Misalnya kita punya vektor R di dot productkan dengan vektor P, itu sama dengan magnitudo dari R, panjang dari R, ini kali ya, kalau yang ini dot ini kali biasa, kali magnitudo dari P cos alpha, dimana alpha itu sudut yang dibentuk oleh, atau sudut yang terjadi antara vektor R dan vektor P. Nah, karena kita butuh nilai cosnya, berarti cos alpha gitu itu sama dengan dari dot produknya R dan P dibagi dengan magnitudo R dan magnitudo P. Nah, untuk mempermudah kita penghitungannya, kita buat vektor R itu yang penting dia searah di sumbu X. Nah, supaya nanti perkaliannya gampang, kita buat ini 1,0, 1,0.
Jadi R-nya itu adalah 1,0, 1, di sini. Di R ini kan searah sumbu R. Jadi ini kita buat yang satu satuan supaya nanti gampang dalam menyelesaikan persamaan ini. Nah, kalau R-nya itu adalah searah sumbu X, berarti cos-nya itu adalah cos yang dibentuk oleh P dan R. Jadi alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh P dan R. Nah, kalau R-nya itu adalah searah sumbu X, berarti yang dimaksud dengan cos alfa itu adalah cos dari vektor P terhadap vektor X. Nah, itu artinya ya. Kenapa kita pilih 1,0, 1,0? Karena kita mencari komponen terhadap sumbu X. Nah, maka R-nya itu kita ganti dengan koordinat atau vektor dalam arah X. Nah, dari sini itu nanti akan ketemu cos alfa itu sama dengan Px bagi dengan magnitudo P. Jadi cos alfa itu akan sama dengan Px-nya, P-nya adalah 2 dibagi dengan magnitudo dari P. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita bahas. Nah, kenapa kita bisa ketemu bahwa cos alfa yaitu sudutnya cos yang dibentuk oleh sudut, atau alfa ini adalah sudut yang dibentuk oleh vektor P terhadap sumbu X, itu adalah Px dibagi dengan magnitudo P. Itu awalnya dari sini. Nah, kita lihat dari sini, ini adalah dot product. Nah, ingat bahwa dot product itu adalah perkalian matrik. Kalau kita punya vektor R di dot product dengan vektor P, maka itu sama dengan ini. Vektor R kita tulis 1,0, 1,0 matrik R. Kita kalikan perkalian matrik dengan vektor P. Nah, jangan lupa untuk bisa mengoperasikan perkalian matrik itu jumlah kolom itu harus sama dengan jumlah baris ini. Jadi jumlah kolom R itu harus sama dengan jumlah baris pada P. Nah, P-nya adalah 244. Nah, kalau kita kalikan 1 kalikan 2, 2 ditambah 0 kalikan 4, 0 tambah 0 kalikan 4, 0. Berarti itu ketemu 2. Nah, 2 ini kalau kita cek di vektor P itu adalah komponen dari X-nya, yaitu 2, Px-nya. Nah, sedangkan magnitudo dari R itu adalah kita gunakan Pitagoras, yaitu komponennya dikuadratkan di akar. Jadi akar dari 1 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah 0 kuadrat berarti adalah 1. Nah, ini kita tahu bahwa dot ini perkalian dot itu hasilnya adalah Px dan magnitudo R itu adalah 1, sehingga ini menjadi Px, yang atasnya menjadi Px, ini R, magnitudo R itu adalah 1, sehingga menjadi cos alfa sama dengan Px dibagi dengan P. P-nya ya komponen dari X-nya ini. Nah, itu adalah cara mencari cos alfanya. Nah, bagaimana dengan cos beta? Cos beta tadi adalah sudut yang dibentuk antara vektor P dengan sumbu Y, sehingga kalau kita mau tulis atau kita mencari cos betanya, berarti PY dibagi dengan magnitudo dari P. Begitu juga dengan cos gamma. Cos gamma adalah terhadap sumbu Z, berarti PZ dibagi dengan magnitudo dari P. Nah, itu adalah rumusnya. Nah, ini kita tulis lagi konsep yang tadi. Ini vektor P itu adalah 2,4, maka Fx, kalau kita misalkan ada gaya yang searah dengan vektor P, kita tahu vektor P-nya, kita tahu besar F-nya, berarti F-nya itu adalah F kalikan cos alfa. Cos alfanya tadi adalah Px 2 dibagi dengan magnitudo dari P. Magnitudo dari P berarti 2 kuadrat tambah 4 kuadrat tambah 4 kuadrat di akar. Begitu juga dengan Fy. Fy adalah F kalikan cos beta. Cos betanya tadi adalah Py dibagi dengan P, yaitu 4 dibagi dengan magnitudo dari P. Dan Fz adalah F kalikan cos gamma. Cos gamma ini adalah Pz dibagi dengan magnitudo dari P. Nah, ingat bahwa di MATLAB itu kita bisa langsung ketemu magnitudenya itu dengan fungsi norm, norm, norm dari vektor ini. Nah, itu adalah cara untuk mencari komponen-komponen dari suatu vektor 3 dimensi ke sumbu-sumbunya, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, di video selanjutnya kita akan bahas tentang aplikasi dari pemahaman ini pada suatu sistem mekanik. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.